Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada siang ini kita akan mendiskusikan materi yang pertemuan yang kelima, yaitu endocrine system in human atau sistem endokrin pada manusia. Ini outline perkuliahan kita pada siang ini ada 6. Yang pertama tentang definisi hormon, kedua klasifikasi, ketiga organ-organ endokrin, yang keempat respon stres, kelima regulasi glukosa, dan yang keenam adalah sintesis hormon tiroksin. Oke, yang pertama ini adalah general concept of endocrine system. Di buku panduan tertuliskan di situ, endocrinology is the study of the homeostatic chemical adjustment and other activities that hormone accomplish. Jadi endokrinologi ini adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang homeostasis atau keseimbangan dari bahan kimia dan aktivitasnya yang dipengaruhi oleh hormon. Jadi keseimbangan dari hormon, homeostasis dari hormon. The endocrine system is one of the body's two major regulatory system. Jadi sistem endokrin ini adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi. Jadi ada dua yang terlibat dalam sistem koordinasi. Salah satunya adalah sistem endokrin, yang kedua itu adalah sistem syaraf yang sudah kita pelajari. The endocrine system consists of the ductless endocrine gland. Jadi sistem endokrin ini dia terdiri atas kelenjar buntu. Dia atau berupa kelenjar buntu. Ductless itu tidak memiliki saluran. Oke, ini gambarnya. Yang ini endocrine gland. Dia buntu, maksudnya dia tidak ada saluran khusus untuk mengeluarkan hormonnya. Jadi dia langsung ke pembuluh darah. Nah, beda dengan exocrine gland. Ini exocrine gland. Jadi dia ada saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Kalau kelenjar eksokrin contohnya adalah kelenjar keringat ini. Kalau kelenjar endokrin salah satu contohnya adalah kelenjar endokrin yang ada di pankreas atau yang ada di adrenal. Lalu kelenjar endokrin atau endokrin gland ini menghasilkan senyawa kimia yang disebut dengan nama hormon. Definisi singkat dari hormon itu adalah messenger kimiawi pertama atau pembawa pesan yang pertama, first messenger, yang disekresi oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, in human, kelenjar endokrin dan organ endokrin tersebar di seluruh tubuh. Jadi mulai dari kepala sampai ke bagian bawah. Ini ada warna ungu dan warna hijau. Kalau yang warna ungu ini artinya solely. Solely ini dia hanya berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau endocrine function. Namun kalau dia warnanya hijau, ini ada keterangan dia mixed function. Jadi selain sebagai kelenjar endokrin, dia juga bisa berfungsi sebagai organ atau kelenjar yang lain atau organ yang lain. Contohnya ini kelenjar pineal warnanya hijau berarti mixed function. Kemudian hipotalamus, pituitari atau kelenjar pituitari. Kemudian ada ke bawah lagi ada kelenjar paratiroid. Kemudian ada kelenjar tiroid, ini yang ada di bagian leher. Kemudian ada thymus. Terus ada heart, ini jantung. Kemudian ada stomach. Ini mixed function ya, selain sebagai kelenjar endokrin dia juga berfungsi untuk sistem pencernaan. Stomach, ginjal, lambung. Kemudian ini ada adrenal gland. Ad itu artinya di atas, renal itu ginjal. Jadi kelenjar yang ada di atas ginjal seperti ini. Dia seperti topi.
kemudian ada pankreas, ini pankreas, kemudian ada duodenum, usus, kemudian ada kidney, ini ginjal, terus ada adipose tissue, jaringan adiposa, skin, ovaries in female, ini ovarium pada wanita, kemudian placenta in pregnant female, ada placenta juga pada wanita yang hamil. Kemudian pada pria ada testis sebagai organ endokrin. Nah, untuk testis dan ovarium nanti akan kita bahas lebih dalam di bagian sistem reproduksi atau reproductive system. Nah, even though the blood distribute hormones throughout the body, jadi meskipun darah mendistribusikan hormon ke seluruh tubuh, namun only specific target cells can respond to each hormone. Namun tidak semua organ tubuh bisa merespon hormon tersebut. Only specific target cells, hanya sel target yang spesifik yang dapat merespon hormon itu. Mengapa? Because only the target cells have receptors for binding with the particular hormone. Karena hanya sel target lah yang memiliki reseptor atau penerima untuk binding, mengikat hormon tersebut. Nah, reseptor itu seperti apa sih? Reseptor itu berupa molekul protein salah satunya. Terus bentuknya itu dia menyesuaikan dengan bentuk hormon. Kalau dia tidak sesuai maka hormon tidak bisa berikatan. Contohnya yang ini, ini extracellular atau first messenger, ini hormon maksudnya. Bentuknya ini dia segitiga ujungnya, kemudian reseptornya pun juga harus bentuknya segitiga. Kalau dia kotak tidak bisa berikatan. Kalau tidak bisa berikatan, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa menimbulkan efek biologis. Contoh yang kedua ini ada hormon steroid. Nanti kita bahas hormon steroid. Bentuknya adalah oval, maka reseptornya pun dia atau pembawa molekulnya juga harus oval, dan reseptornya pun juga harus bentuknya oval. Jadi harus sesuai hormon dengan reseptor. Nah, pada klasifikasi hormon ini ada dua, berdasarkan bahan pembuatannya atau bahan baku pembuatannya. Yang pertama dikenal dengan istilah hydrophilic hormones atau hormon hidrofilik. Nah, ini contohnya adalah hormon peptida, terus katekolamins dan indolamins. Yang kedua ini hormon hidrophobic hormone atau lipophilic hormones. Contohnya ini steroid hormone and thyroid hormone. Kalau yang pertama ini bahan bakunya adalah protein. Kalau yang kedua ini bahan bakunya adalah steroid atau lipid. Nah, peptide hormone atau hormon peptida ini the most abundant chemical category of hormone. Ini sebagian besar hormon masuk ke hormon peptida. Dia berupa amino acid of varying length. Dia berupa asam amino dengan panjang yang bervariasi. Kalau katekolamin ini produced by the adrenal medulla. Ini diproduksi oleh oleh adrenal bagian medula. Adrenal itu tadi organ yang ada di atas ginjal. Kayak ini adrenal pada mencit, kayak seperti ini nih yang ini. Ini adrenal. Bagian medula itu bagian yang lebih dalam, seperti ini. Ini skematiknya. Ini adrenal. Kemudian yang ini sampai ke sini ini adalah bagian korteks, sedangkan yang ini bagian medula. Bagian inilah yang memproduksi katekolamin. Ini juga bahan bakunya derived from the amino acid tyrosine. Kalau indolamin produced by the pineal gland, diproduksi oleh kelenjar pineal, and are derived from the amino acid tryptophan, dan diturunkan dari asam amino tryptophan. Itu untuk hydrophilic hormones. Yang kedua, yang steroid hormones,
produced by the adrenal cortex. Nah, ini diproduksi oleh adrenal bagian cortex, yang ini. And reproductive on endocrine gland, dan kelenjar endokrin pada sistem reproduksi. Itu hormon yang dihasilkan adalah hormon steroid. Nah, kemudian thyroid hormone atau hormon tiroid produced by the thyroid gland, yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, is an iodinated tyrosine derivative, dan ini adalah turunan dari tirosin yang teriodinasi. Nah, jenis hormon itu mempengaruhi cara kerjanya. Jadi hormon hidropilik cara kerjanya beda dengan hormon hidropobik. Nah, yang pertama ini adalah figure 4.24. Ini mechanism of action of hydrophilic hormone via activation of the cyclic AMP second messenger pathway. Ini adalah mekanisme aksi atau cara kerja dari hydrophilic hormone hidrofilik dengan mengaktifkan CAMP, cyclic AMP sebagai second messenger pathway. Ingat tadi hormon itu sebagai first messenger, pembawa pesan pertama, berarti harus ada pembawa pesan yang kedua. Pembawa pesan yang kedua ini berupa CAMP atau cyclic AMP. Mekanismenya yang pertama ini first messenger atau hormon yang hidrofilik. Kemudian ini adalah membran plasma dari sel. Nah, reseptornya dia terletak di membran plasma. Kemudian dia berikatan. Setelah berikatan, kemudian dengan mekanisme tertentu nanti akan mengaktifkan beberapa enzim sampai terbentuk CAMP sebagai second messenger. Nah, kemudian sampai sini tugas hormon sudah selesai. Yang bertugas selanjutnya adalah second messenger ini, CAMP. Namun hormonlah yang pertama kali menyampaikan tugasnya atau menyampaikan pesannya. Kemudian CAMP nanti akan dengan mekanisme tertentu dia akan mengaktifkan, coba diperhatikan ini, inactive protein kinase A. Kalau ada kata ase itu berarti enzim. Berarti ini inactive protein kinase A yang tidak aktif diaktifkan oleh CAMP, kemudian menjadi aktif. Nah, kemudian protein yang aktif ini akan mengubah change shape and function, ini mengubah bentuk dari beberapa protein kemudian menjadi bentuk yang lebih aktif. Ini awalnya ya bentuknya belah ketupat, kemudian dia menjadi persegi seperti ini, activate designated protein. Nah, setelah protein ini menjadi aktif atau enzimnya menjadi aktif, barulah enzim itu bisa menjalankan tugas untuk misalnya mencerna karbohidrat, mencerna protein, dan seterusnya. Dengan kata lain, hormon-hormon pada hydrophilic hormones itu efeknya adalah mengaktifkan atau tidak mengaktifkan atau menonaktifkan protein dan enzim-enzim tertentu. Ini yang hidrophilic hormon itu efeknya. Nah, yang steroid hormon atau lipophilic hormon beda cara kerjanya. Yang pertama, steroid hormon ini karena dia tidak larut dalam air karena lipid itu ya, makanya dia membutuhkan molekul transport, semacam molekul pembawanya untuk masuk ke dalam sel. Nah, perhatikan di sini dia langsung masuk, tidak berikatan dengan reseptor di membran plasmanya, enggak, tapi dia langsung masuk. Mengapa bisa langsung masuk? Ya, karena membran plasma itu terdiri atas lipid bilayer. Jadi karena sesama lipid dia langsung bisa masuk. Beda kalau yang ini karena ini protein maka tidak bisa masuk langsung. Masuk, kemudian dia berikatan dengan reseptornya di dalam nukleus, kemudian setelah berikatan dengan reseptor, dia akan mengaktifkan gen-gen tertentu untuk melakukan sintesis protein. Sehingga perbedaan yang bisa kita ambil, kalau yang lipophilic hormone reseptornya terletak di dalam nukleus,
dan efeknya itu adalah mengubah aktivitas gen pada sel. Namun kalau yang hidrofilik hormon reseptornya ada di membran dan efeknya adalah mengaktifkan atau menonaktifkan protein atau enzim-enzim tertentu. Oke, itu general concept of hormone. Oke.